Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini bersama saya Yance Nufrianti Benu dari SDAK Terpadu Pesat Salatiga. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 2. Kali ini saya akan membagikan sedikit mengenai firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Seluruh hidup kami diserahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami tahu bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bagaimana kami boleh memberi sesuatu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami merasa bahagia ya Tuhan karena berada di dalam tangan kasih-Mu. Kasih-Mu yang selalu menjamah hidup kami. Biarlah dari sekarang sampai selama-lamanya penyertaan-Mu tetap tiada pernah pudar dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Kebenaran firman-Mu biarlah menjadi daging dalam hidup kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dalam surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, untuk surat yang kedua yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Nah, di pasal yang ke-9, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di pasal yang ke-9 dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Sebelum itu kita akan baca, saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan di bawah perikop, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian firman Tuhan saat ini. Saya memilih salah satu judul. Saya ingin membagikan sebuah judul yang mengatakan, berilah dengan rendah hati dan berilah dengan segenap hati. Apa yang dimiliki kita perlu untuk kita bagikan kepada orang lain. Nah, terkadang kita sebagai manusia saat ini yang sering kita lihat bahwa seringkali orang-orang dikatakan rendah hati. Bahkan ada orang yang salah memberikan konsep mengenai rendah hati ini. Terkadang ada orang yang mengatakan, kok saya harus rendah hati? Kok saya harus mengalah dari semua orang? Bagaimana bisa?
Ya, kita akan bisa. Kita akan bisa ketika kita mengharapkan Yesus, ketika kita mengandalkan Yesus dalam segala situasi, apapun masalah kita yang kita alami. Untuk saat ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya waktu saya mendengarkan kata rendah hati. Mungkin seringkali saya dengar, bahkan dari kecil sering disebut orang tua kata rendah hati. Bahkan dalam pembacaan firman Tuhan juga sering kita temukan kata rendah hati itu. Nah, bagaimana kita bisa meneladani rendah hati itu? Kita bisa mengambil salah satu contoh dari kisah Yesus. Bagaimana dengan kerendahan hatinya dia mau melayani setiap orang-orang yang mau percaya pada Allah Bapa kita. Nah, saat ini saya ingin berbagi sedikit cerita. Waktu saya belum mengenal Tuhan, bahkan saya sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, tapi saya belum percaya bahwa Dia adalah juru selamat itu sendiri dalam hidup saya, dan saya belum percaya bahwa saya akan mendapatkan hidup kekal. Namun ternyata ketika saya disadarkan melalui beberapa proses yang ada, diizinkan saya untuk mengalami setiap proses yang ada, saya diberikan kesempatan untuk mengalami semua hal itu karena Tuhan memiliki rancangan yang terindah bagi saya. Nah, di saat saya mengalami setiap proses yang ada, bahkan sakit penyakit pun pernah beberapa bulan saya mengalami sakit itu. Nah, pernah saya berpikir, saya bilang, kok bisa seperti ini? Nah, ini menunjukkan, kata-kata yang seperti ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kerendahan hati dalam berbagai proses yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Nah, saat ini yang perlu kita tahu semua bahwa kerendahan hati itu bukan berarti kita melakukan sesuatu dengan rendah hati, atau orang lain itu yang melakukan sesuatu dan kita menerimanya dengan rendah hati. Tetapi perlu kita tahu bahwa di saat kita diizinkan Tuhan untuk berproses dalam setiap pembentukan hidup kita, kita akan sadar bahwa apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah bentuk ketika kita merespon itu dengan hal-hal yang positif atau dengan pikiran yang berbau rohani, maka itu menunjukkan suatu kerendahan hati kita melalui tindakan kita, melalui pikiran kita, melalui respon kita terhadap masalah yang Tuhan izinkan kita untuk alami. Nah, saat ini saya mau bertanya kepada saudara-saudari semua, apakah kita sudah merespon hal-hal yang Tuhan izinkan kita untuk alami? Baik itu dalam keadaan sulit maupun keadaan senang, baik itu dalam keadaan susah maupun dalam setiap sukacita kita. Nah, satu hal yang sering kita lakukan adalah kita itu selalu mempersalahkan Tuhan dalam apa yang kita alami, bahkan yang Tuhan izinkan kita untuk mengalami pembentukan melalui salah satu masalah. Nah, itu seringkali kita salahkan Tuhan. Tapi saat ini, apakah kita tahu bahwa yang kita lakukan itu sudah benar? Kita perlu untuk menggali setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, satu contoh kita lihat dari kejadian si Abraham yang menyuruh atau yang mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengorbankan salah satu pengorbanan yang suci di hadapan Tuhan, yaitu anaknya sendiri. Nah, di saat itu kenapa dikatakan dia rendah hati? Karena saat dia melakukan hal itu, dia tidak memikirkan apa sih yang akan terjadi nanti, apa yang akan saya alami nanti, apakah saya susah atau senang. Tetapi di situ ada kerendahan hatinya. Nah, kita melihat di saat dia ingin mengorbankan anaknya, dia tidak memiliki satu ganjaran. Dia tidak memiliki hambatan untuk melakukan hal itu. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa dia itu benar-benar setia, dia dengan sungguh-sungguh rendah hati untuk melakukan hal yang diperintahkan Tuhan, Tuhan membatalkan apa yang sudah diperintahkan. Nah, hal itu menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa kita sebagai manusia, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang mengandung nilai kerendahan hati itu atau humility, mari kita melakukannya bersama Tuhan.
Apa yang kita alami, yang kita lakukan saat ini, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Nah, apakah saat ini kita mau? Itu pertanyaan untuk refleksi pribadi kita sendiri, pribadi kita masing-masing. Nah, saudara-saudari, saat ini saya berharap untuk kita semua bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan kita percayakan itu di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti akan mencapai hasil dan tujuan yang maksimal bersama Yesus. Percayalah saudara-saudari bahwa saat ini kita diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah problem. Itu semua bukan hukuman Tuhan terhadap kita, tetapi bagaimana Tuhan menguji iman kita, sampai mana kita bertahan bersama Dia, sampai mana kita mau berjalan bersama Yesus. Terkadang kita sering berdoa, Tuhan, kami mau berjalan bersama Yesus, Tuhan, saya mau mengikuti Yesus. Tetapi terkadang dalam pembuktian tingkah laku kita, kinerja apa yang kita kerjakan untuk mencapai tujuan kita yang sering kita katakan untuk berjalan bersama Yesus, tidak pernah tercapai. Karena apa? Kita hanya mengatakan itu melalui mulut kita, tetapi dari hati kita tidak ada. Bahkan sering kita katakan itu karena kesombongan kita. Kita ingin mencari perhatian dari orang lain, kita ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Tetapi apa yang kita dapatkan, hasilnya juga tetap sama, nol. Tidak ada perkembangan dalam hidup kita. Bahkan yang seringkali kita lakukan, yang seringkali meskipun kita katakan itu terstruktur atau teratur, bahkan bahasa-bahasa kita susun baik-baik untuk tidak membuat orang itu tersinggung. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ini kalau kita mengaitkannya dengan seorang pemimpin, ketika kita menjadi seorang pemimpin, nah pemimpin itu bukan hanya orang yang sarjana, orang yang sekolah, tetapi ketika kita dalam keluarga kita masing-masing dan kita berani untuk menyatakan kesalahan yang pernah kita lakukan, bahkan kita berani menerima kritikan, kita mau terbuka. Nah, dari situ kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin dalam hal ini bukan derajat, tetapi pemimpin yang mau untuk mengeluarkan atau membuka apa yang menjadi kesalahan, menjadi refleksi pribadi. Dia merefleksikan pribadinya sendiri, bahkan mengevaluasi pribadinya melalui apa yang dia dapat dari orang lain atau apa yang dia pelajari. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin? Mari kita meniru, meneladani Yesus sebagai seorang pemimpin manusia yang selalu dan senantiasa dia mengajarkan sesuatu disesuaikan dengan segala keadaan. Nah, bagaimana dia mengerti setiap umatnya, dia mengerti setiap persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang dikasihinya. Nah, di saat itu kita menjadi seorang pemimpin yang mau untuk merefleksi pribadi, yang mau mengevaluasi setiap kesalahan yang kita lakukan. Dalam hal itu kita sudah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa menurut saya. Bahkan yang Tuhan inginkan adalah jangan sampai kita melihat latar belakang kita yang pernah kita lakukan apa kesalahan itu. Jangan sampai kita mengambil latar belakang kita itu menjadi suatu penghambat bagi kita untuk punya realiti bersama Tuhan, atau berjalan bersama Tuhan, atau untuk melakukan keterbukaan kepada Tuhan sendiri, bahkan kepada sesama kita. Nah, seorang pemimpin yang berhasil adalah dia yang mau terbuka. Dalam hal ini dia tidak hanya terbuka untuk pribadinya sendiri, untuk Tuhan sendiri, tetapi untuk orang banyak yang dimana dia berdiri di depan dan memimpin orang-orang itu. Dia mau terbuka atas kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Nah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik adalah memimpin seperti hamba. Dalam hal ini kita bukan memimpin atau menghambakan diri untuk suka mengeluh, suka ini, tapi dalam hal
seperti hamba, yaitu kita mau belajar, kita mau untuk diperintahkan Tuhan, kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan, dan kita mengikuti seperti seorang hamba yang ingin dibentuk, yang ingin untuk berjalan bersama Tuhan melalui setiap proses pemikulan salibnya tersendiri. Nah, dari situ saudara-saudara, mari kita teladani akan Kristus Yesus. Bahkan jangan kita memandang latar belakang kita sama seperti Paulus. Mari kita meniru apa yang dilakukan oleh Paulus dalam latar belakangnya yang dulunya dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang yang menganiaya umat Kristen. Dia setelah dia bertobat, dia menjadi seorang pemberita Injil yang hebat, seorang penulis surat yang melakukan segala sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, hal itu adalah salah satu contoh yang perlu kita ambil dari Alkitab. Mari kita teladani apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika apa yang baik di hadapan kita dan itu baik di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama lakukan. Nah, seringkali ada orang-orang yang memang menurut dia itu baik, bahkan saya sendiri menurut saya itu baik, tetapi mari kita minta hikmat dari Tuhan untuk memberikan pengertian yang baik kepada kita, untuk kita dapat memahami apa yang kita lakukan. Kita mau untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu saudara-saudara, satu hal yang ingin saya katakan bahwa berharaplah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Marilah jadilah dampak, seorang pemimpin yang berdampak di mana tempat dia berada, dan dia berdiri untuk memimpin orang-orang. Berdampaklah sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan pada kita saat ini adalah bagaimana kita rendah hati memberikan sesuatu yang terbaik, bagaimana kita mensikapi menteladani Kristus Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita memiliki kerendahan hati untuk melakukan yang terbaik, baik itu untuk Tuhan maupun untuk saudara-saudara kita. Nah, satu pesan bagi kita, janganlah pernah menyerah untuk melakukan yang terbaik. Meskipun banyak cobaan yang kita hadapi, banyak rintangan, tetapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa Yesus Kristus selalu menyertai akan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia selalu menuntun kita dalam masalah apapun. Ketika dia mengizinkan kita untuk mengalami hal itu, dia akan selalu sertai akan kita. Bahkan dalam firman Tuhannya sendiri mengatakan bahwa tidak ada ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada semua umat manusia tanpa melewati batas kekuatannya. Nah, hal itu menguatkan kembali kita bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami itu tidak melebihi dari batas kemampuan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Nah, satu hal yang saya ingin pesan untuk saudara-saudara semua, mari terus beritakan kebenaran firman Tuhan dalam kendala apapun, dalam situasi apapun. Jangan pernah menyerah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu mendukung saudara-saudara kita yang melayani di berbagai tempat, bahkan kita sendiri yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani, untuk menjalankan misinya. Dimanapun kita berada, marilah kita berserah kepada Tuhan semua yang letih lesu yang berasal dari kehidupan kita. Kita percayakan kepada Tuhan bahwa Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberikan kehidupan yang lebih penuh dengan sukacita bagi kita. Namun kita harus melewati berbagai proses yang ada. Ketika kita tabah dalam menghadapi setiap ujian yang ada, Tuhan akan memberi kita jempol, memberi kita nilai yang terbaik, bahkan menganggap kita sebagai anaknya sendiri. Ya, itu perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bahkan di saat kita melakukan apapun, marilah kita percaya bahwa Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus selalu ada di depan, selalu ada di samping kanan, selalu ada di samping kiri, selalu ada di belakang. Dimanapun Ia tetap berada bersama kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah mengambil keputusan, jangan pernah memiliki kepikiran untuk meninggalkan Yesus, karena itu adalah salah satu jalan yang tidak baik. Marilah ikut bersama Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap cobaan. Percayakanlah hidupmu kepadanya bahwa Allah sanggup menolong Anda dalam setiap persoalan yang ada. Sekian dan terima kasih apa yang saya berikan hari ini, biarlah dapat membantu kita
atau menolong kita, menyadarkan kembali kita atas apa yang pernah kita lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah setiap apa yang kami dengar ini Bapak boleh bermanfaat bagi setiap kami, boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Engkau izinkan kami untuk melayani, biarlah hal ini boleh menjadi pegangan bagi hidup kami. Biarlah kami tetap rendah hati dalam menjalankan pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah meskipun kami dipandang kecil dari mata manusia, tetapi biarlah kami boleh menggunakan kacamata rohani, kacamata Tuhan untuk melihat setiap permasalahan yang kami hadapi. Biarlah tetap kami berpegang teguh pada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa, Engkau berkati kami, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mengaplikasikannya dalam setiap segi persoalan hidup kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Hanya kepadamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.